Assalamualaikum, Bang Edis. Hei, pakai kacamata juga, Bang. Ya, silakan Syueb. Mengapa nama Anda Syueb? Iya. Anda lebih pantas bernama Anda lebih salah nama aku Mas Edis. Saya pikir tadi Syahrini. Ya, silakan. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Sekarang masalah apa nih dibahas ini Mas Edis? Berisik banget suaramu, Bro. Masalahnya. Gimana kita mau diskusi? Kalian ini senang yang berisik-berisik aja loh. Heran saya. Nah, ya silakan. Saya lagi di luar ini di outdoor. Supaya diskusinya lebih syahdu. Baik, silakan. Di bawah pepohonan yang rindang. Oke, Mas Edis. Masalah apa lagi nih dibahas ini? Pagi ini. Oh iya, kalau di Amerika jam berapa ya? Sekarang jam 8:30. Kalau kami di Indonesia itu sekarang sudah menunjukkan jam 11.37. Ya, begini. Apakah Anda ini sering nonton channel saya atau baru kali ini? Apa ya? Terkadang sih kalau ada waktu, Mas Edis. Oke. Kenapa kalian makan gorengan 2 ngaku 1? Silakan. Silakan. Maksudnya begini, Nabi Yusuf di dalam Al-Quran dia punya 2 Rob. Kenapa kalian cuma ngaku punya 1 Rob? Silakan. Apakah Nabi Yusuf di situ musyrik? Begini, saya rasa masalah Rob ini ketika saya dinaikkan sama Mas Edi tempo hari itu sudah dibahas sepertinya. Emang sudah pernah naik sebelumnya ke sini? Pernah 1 kali, tapi belum tuntas dibahas masalah Rob. Mas Edis kasih turun saya, makanya saya ada rasa tidak puas. Oke, baik, kita ulangi ya. Kita ulang ya. Begini, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23, Nabi Yusuf di situ digoda oleh seorang perempuan. Betul? Nah, ketika dia digoda oleh seorang perempuan, dia berkata kepada perempuan tersebut, "Innahu Rabbi, sesungguhnya Rabbku telah memperlakukan aku dengan baik." Siapakah yang dimaksud Rabbku oleh Nabi Yusuf tersebut adalah suami daripada perempuan itu sendiri. Karena bagaimana mungkin saya mau tidur denganmu, wahai perempuan, sedangkan Rabbku yaitu suamimu telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, berarti Nabi Yusuf menyebut seorang manusia sebagai Rabbi, sebagai Tuhannya. Setuju? Tidak, saya tidak setuju. Saya akan balik tunjukkan ayatnya. Barangkali maksud dari ayat di surah Yusuf itu, Mas Edis, bukan dalam artian Rob itu adalah Tuhan, tapi dalam artian Rob sebagai Tuhan. Jadi Mas Edis harus membedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Baik. Jadi ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memang jadi Tuhan. Betul itu yang Anda bilang itu. Sesungguhnya Tuanku, begitu. Tetapi ketika kata Rob ditujukan kepada Allah, dia jadi Tuhan. Kalau ditujukan kepada manusia, dia jadi Tuhan. Padahal bahasa Arabnya ya Rob juga sama. Nah, sekarang begini. Baik, sebentar. Inilah asal usul perdebatan yang nggak berujung itu. Sebentar, Mas Edis. Tolong dikasih kesempatan, ya. Jadi seperti itulah begitu luasnya itu ilmu pengetahuan dalam Islam, baik bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Karena itu ada beberapa penafsiran dalam hal ini. Nah, seperti saya contohkan Mas Edis ya, seperti kataba. Jadi tidak selamanya kataba kitabun. Jadi tidak selamanya kataba itu menulis. Tapi terkadang arti kalimat kataba itu berarti suatu kitab suci atau suatu kewajiban seperti kutiba alaikumusiyam. Nah, kataba dari asal katanya kataba ini menjadi kutiba itu menjadi kewajiban.
Jadi begitu luasnya itu ilmu pengetahuan Islam dan Arab itu Mas Edi, karena tidak hanya satu fokus itu dalam artian itu bahasa Arab, sama juga halnya ini Rob yang selalu kita bahas ini, dan Mas Edis juga selalu menggiring orang-orang yang naik di komalnya ini Mas Edis untuk selalu memaksakan kehendak atau pemikiran orang agar supaya orang itu mengakui bahwa manusia atau umat Islam itu punya dua rob. Nah, jawab ini ya. yang kekeliruan. Baik, saya jawab. Oke. Jadi intinya terjemahannya yang berbeda ya. Kalau Rob ditujukan kepada manusia jadi Tuhan, kalau Rob ditujukan kepada Allah jadi Tuhan, betul? Nah, itu tergantung dari kalimat sebelum dan sesudahnya itu. Baik. Jadi tidak bisa disamakan Mas Edis. Oke. Baik, saya tunjukkan saja ayatnya ya. Saya tunjukkan saja ayatnya. Biar enak kita, biar kita nggak kebanyakan teori. Saya balik dulu kamera saya. Oke. Oke, Mas Edis. Kelihatan ya di sini ya. Ini surat Yusuf ayat yang ke-23, betul? Iya. Oke. Di sini ada kata-kata innahu rabbi, betul? Nah, kata innahu rabbi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sungguh tuanku. Nah, kata rabbi ini ditujukan kepada seorang manusia. Rabbi ditujukan kepada seorang manusia. Nah, lalu diterjemahkan jadi tuan. Nah, kalau rabbi ditujukan kepada Allah, diterjemahkan jadi Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita jangan berpatokan ke dalam bahasa Indonesia. Kita berpatokan ke bahasa aslinya saja. Pertanyaan saya, apakah Yusuf menyebut suami Zulaikha sebagai Rabbi? Oke. Apakah Yusuf, sebentar. Tadi kan sudah Anda yang bicara, gantian. Apakah Yusuf juga menyebut Allah sebagai Rabbi? Jangan meninggal. Dijawab dulu. Apakah Yusuf juga menyebut Allah sebagai Rabbi? Begini Mas Edis, sebelum saya menjawab. Aduh, begini, swab. Supaya kita menghindari berpanjangnya diskusi, kita sepakat. Yusuf menyebut suami Zulaikha sebagai Rabbi, Yusuf juga menyebut Allah sebagai Rabbi. Pertanyaan saya, berapa Rob yang dimiliki oleh Yusuf? Siap-siap nih, makan gorengan dua, aku satu. Siap-siap. Oke, berapa Rob yang dimiliki Yusuf? Rob Yusuf tentu hanya satu. Makan gorengan dua, ngaku satu. Gimana ini? Inilah kelebihannya Mas Edis, karena selalu berusaha untuk menggiring orang-orang yang masuk di komalnya untuk selalu memaksakan pendapat orang itu masuk ke pendapat kamu. Sekarang begini. Satu rob tambah satu rob berapa? 1 tambah 1 berapa? Tunggu dulu Mas Edis, karena rob itu, arti kata rob itu tergantung dari kalimat sebelum dan sesudahnya. Nggak usah diterjemahkan, jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa aslinya saja. Tidak bisa Mas. Kalau begitu, karena saya dengar Mas Edis sudah 13 tahun mempelajari Al-Quran. Sekarang coba Mas Edis baca itu lafadznya Al-Quran. Coba saya mau dengar. Karena yang mana? Kamu kan yang mengaku bahwa sudah 13 tahun Al-Quran. Apakah belajar Al-Quran atau terjemahannya saja? Baik, kita lomba berbahasa Arab, saudara. Baik, Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Jangan Al-Fatihah Mas Edis, ayat yang lain. Coba diturang. Ya terus apa? Kamu kan sudah mengaku bahwa 13 tahun mempelajari Al-Quran. Coba saya mau dengar Mas Edis cara membaca Al-Quran itu bagaimana? Iya ini saya bacakan ini. Kan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya lomba membaca huruf Arab. Baik nih, kita bacakan ya. Mau tes Mas Edis bagaimana bacaannya? Suruh ngaji lagi akhirnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Malah ketawa dia kan. Mas Edis, tunggu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa Ar-Rahman. Gimana? Bisa berhenti sejenak? Gimana? Bisa saya betulkan bacaannya? Lomba-lomba aja. Katanya sudah 13 tahun belajar Al-Quran, mempelajari. Anteka Mas ini Mas Edis, bacaannya saja sudah salah. Su'eb. Kenapa bis? Bukan biz. Tapi itu huruf sin biasa, bismi, bukan biz. Jadi perhatikan itu Mas Edis. Nah, di sini kentara Mas Edis ini bahwa selama ini ternyata dia mengaku bahwa 13 tahun mempelajari Al-Quran itu hanya membaca terjemahannya saja. Itu ya kalau baca Arab, justru kalau saya baca Arabnya saya akan jadi orang Islam terus. Begini, saya sudah bilang, kenapa kalian masih Islam? Karena kalian waktu baca Quran tidak baca artinya. Gimana? Kalau nggak percaya Anda ini. Kalau artinya itu kan gampang saja dibaca Mas Edis. Tapi kalau huruf Al-Qurannya itu Su'eb, begini Bang. Dibedakan Zain, Shin, Sod. Betul, itu saya akui. Saya akui itu. Saya ingat, dulu waktu saya pertama kali belajar Al-Quran, saya disuruh membaca surat Al-Ikhlas. Saya baca begini. Kul huwallahu ahad. Dibilang begini, bukan ku. Iya, ya sama teman lah, gimana? Ada, pokoknya ada. Gini, waktu disuruh baca, dibilang begini, bukan kul huwallahu ahad, tapi kul huwallahu ahad. Harus begitu. Dalam hati saya, ini saya bukan mau belajar huruf Arab. Saya mau belajar apa artinya di dalam bahasa ibu kita, supaya kita dapat mengerti apa artinya. Karena walaupun itu dibaca ahad, walaupun dibaca ahad, kalau nggak diartikan sama juga bohong. Nah, itulah kekeliruannya Mas Edis. Itulah kekeliruannya Mas Edis mempelajari Al-Quran karena menyepelekan itu perbedaan huruf. Sedangkan perbedaan huruf itu kan beda huruf, beda artinya Mas Edis. Iya, masalahnya sekalipun kita baca salah atau sekalipun kita baca benar, tidak akan merubah artinya. Karena artinya yang lebih penting daripada itu. Gimana? Kalau artinya saja dibaca tanpa bimbingan seseorang itu bisa sekali, apalagi bahasa berbahasa Indonesia kan. Kita orang apa Su'eb? Kita orang apa? Saya orang Indonesia Mas Edi. Iya, kita orang Indonesia, betul? Maka kita harus mengerti di dalam bahasa kita, betul? Betul. Ya. Apa gunanya kita baca dengan qalqala? Kita baca dengan tajwid. Apa gunanya kalau nggak diartikan sama juga bohong? Nah, disinilah kekeliruannya Mas Edis karena menganggap sepele ilmu tajwid itu adalah hanya sebagai ilmu yang tidak baik. Kalau begitu sekarang kembali. Nah, di situ kekeliruannya Mas Edis. Itu namanya sok tahu. Oke, baik. Sekarang kita kembali ke sini. Baik. Mereka mengalihkan. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Ini di dalam surat Yusuf ayat 23, ketika Yusuf berkata innahu rabbi, siapa yang dimaksud rabbi di sini? Tunggu. Coba Mas Edis baca dari atas dari pertama sampai terakhir. Saya tidak mau bahasa Indonesianya karena Mas Edis kan sudah pernah belajar 13 tahun mempelajari Al-Quran. Cuma situ lagi. Pokoknya apapun perdebatannya, kamu bisa nggak baca huruf Arab? Udah turun aja Su'eb. Apanya mau diskusi kita kayak begini? Apa yang mau didiskusikan? Ujung-ujungnya cuma kamu bisa nggak baca huruf Arab? Apa gunanya apa? Kita kan penting terjemahan. Apa artinya itu loh?